Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan tutorial UTS untuk mata kuliah komputasi statistika. Nah, mungkin sebelum ke pembahasan soal, ada beberapa disclaimer yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, karena perbedaannya dosen pengampu dan format ujian, maka di sini kami mengambil soal disesuaikan dengan dosen pengampu pada tahun ajaran ini dan yang relevan sesuai materi yang dibahas di kelas. Dan yang kedua, dimohon teman-teman jangan terpaku dengan jawaban yang kami berikan. Jika ada perhitungan atau teori yang menurut teman-teman bisa dipergunakan, silahkan dipergunakan untuk membantu persiapan UTS-nya. Langsung aja untuk nomor pertama ini, yang A itu kapan metode inverse transform digunakan untuk membangkitkan data, atau itu metode ITM ya teman-teman. Nah, di sini tentunya untuk kita bisa menggunakan dengan metode ini tuh ada syarat yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada 3 poin utamanya. Yang pertama, fungsi harus terdefinisi jelas. Jadi di sini tuh kita harus memiliki fungsi distribusi kumulatifnya atau F besar X-nya ini, dimana itu tuh harus jelas gitu, baik itu fungsi densitas atau FDF pada data kontinu maupun fungsi massa peluang atau PMF pada data diskrit. Lalu yang kedua itu memiliki fungsi inverse atau dapat diinverskan. Jadi nanti si fx ini tuh nanti diinverskan menjadi x sama dengan f inverse u. Dan yang ketiga adalah bersifat one to one, di mana fx ini tuh harus bersifat injektif pada interval A, B. Ini tuh syarat yang paling krusialnya ya teman-teman, di mana emang nanti tuh kan U-nya itu akan adalah anggota dari distribusi uniform yang 0,1. Ini tuh harapannya nanti agar setiap satu nilai bilangan acak ini tuh bisa kita petakan tepat ke satu nilai perubahan acak yang kita inginkan, kayak gitu. Lalu yang kedua, kegunaan dari matriks informasi Fisher. Nah, kegunaannya itu atau bisa kita lambangkan ya untuk informasi Fisher itu I theta. Nah, di sini tuh untuk kegunaannya tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, ini bisa digunakan untuk mengukur jumlah informasi. Jadi nanti di sini teman-teman bisa menentukan banyaknya informasi dari perubahan acak X terhadap parameter theta yang tidak diketahui. Lalu yang kedua, ini bisa menentukan variance minimum estimator, atau ini tuh bisa untuk mencari batas bawah Cramer Raw-nya. Dan yang ketiga itu menentukan asimptotik dari MLE atau maximum likelihood estimator. Jadi ini tuh bisa dipergunakan dalam mengestimasi parameter. Lalu yang ketiga, dalam teori optimisasi, apa yang dimaksud dengan observed information? Nah, jadi observed information itu adalah suatu nilai negatif dari turunan kedua dari fungsi log likelihood yang dievaluasi pada estimator MLE dengan parameter theta-nya. Jadi si observed information itu bernotasikan seperti ini ya. Jadi adalah nilai negatif dari turunan keduanya. Untuk selanjutnya nomor 2, misalkan perubahan acak X mempunyai massa peluang yaitu 1/4 untuk X sama dengan 0, lalu 1/2 untuk X sama dengan 1, lalu 1/4 untuk X sama dengan 2, dan 0 untuk X lainnya. Buatlah algoritma dan diagram alir untuk membangkitkan perubahan acak di atas dengan menggunakan metode inverse transform. Yang pertama, kita akan membuat algoritma ITM untuk perubahan acak diskrit, karena ini massa peluangnya adalah massa peluang untuk yang diskrit. Lalu yang pertama itu ada cari fungsi distribusi F besar X untuk sama dengan P X kurang dari X besar kurang dari X kecil untuk X sama dengan A1, A2, A3 hingga AN. Jadi nanti itu F besar A1 sama dengan peluang dari X kurang dari A1 sama dengan peluang dari X sama dengan A1. Lalu untuk yang A2 nya itu, jadi nanti apabila peluangnya kurang dari A2 maka sama dengan peluang X-nya sama dengan A1 ditambah peluang X-nya sama dengan A2. Begitu juga untuk kalau misalkan distribusinya F besar AN, yaitu berarti nanti untuk peluang X kurang dari AN itu sama dengan peluang X sama dengan A1 ditambah peluang X sama dengan A2 ditambah seterusnya sampai dengan X-nya sama dengan AM, yang dimana kalau dijumlahkan itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya adalah bangkitkan bilangan uniform untuk 0 hingga 1.
Lalu yang ketiga itu ambil I sama dengan 1 dan lakukan iterasi 1 sampai 3 sampai iterasinya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Itu untuk yang nomor satunya itu ambil X 0 sama dengan AI, lalu perhatikan bahwa Fx 0 sama dengan F AI. Lalu yang kedua, jika distribusi uniformnya hasilnya kurang dari f x sama x 0, maka ambil x sama dengan x 0 dan stop. Lalu jika U-nya itu lebih dari f x 0, maka I sama dengan I tambah 1 dan lakukan kembali iterasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya kan karena kita telah mempunyai fungsi masa peluang, kita tentukan CDF-nya terlebih dahulu. Untuk F sama dengan 0, yaitu untuk yang X sama dengan 0, yaitu peluang X kurang dari 0, yaitu sama dengan 1/4. Nah, untuk F1 itu adalah peluang X kurang dari 1, kayak yang tadi telah disebutkan di algoritmanya. Jadi peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi 1/4 ditambah 1/2, lalu disamakan penyebutnya menjadi 3/4. Nah, untuk F2 juga, itu peluang X kurang dari 2 sama dengan peluang X 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Jadi 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4, disamakan penyebutnya menjadi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4, 4/4 sama dengan 1. Nah, ini untuk kita akan membuat diagram alurnya. Jadi nanti di sini ada mulai, lalu kita membuat distribusi uniform dengan parameternya 0 dan 1, lalu apabila U-nya kurang dari 1/4, untuk X sama dengan 0, apabila U-nya kurang dari 1/4, maka apabila dia iya, dia akan disebut sebagai X sama dengan 0. Apabila U-nya lebih dari 1/4, maka dia akan menuju ke garis yang sebelah kanan. Apabila dilanjutkan, apabila U-nya kurang dari 3/4 atau yang F besar X sama dengan 1, apabila kurang dari 3/4, maka dia disebut X sama dengan 1, dan apabila dia lebih dari 3/4, maka dia disebut X2. Lalu dapatlah output X dan iterasi selesai. Untuk nomor 3, buatlah algoritma dengan menggunakan metode inverse transform untuk membangkitkan perubahan acak X yang mempunyai fungsi distribusi fx sama dengan x kuadrat plus x per 2 untuk x di antara 0 hingga 1. Nah, di sini untuk algoritma yang pertama itu, kita perlu menentukan fungsi distribusi kumulatifnya atau f besar x, karena udah diketahui di soal ya. Jadi ini tuh merupakan fungsi distribusi kumulatifnya. Lalu di sini mungkin sebelum melanjutkan ke pembahasan atau ke algoritma selanjutnya, kita juga bisa memisalkan kalau misalnya si fx ini tuh adalah nilai u. Jadi bisa teman-teman tulis juga u sama dengan x kuadrat plus x per 2, kayak gitu. Kayak seperti ini. Nah, setelah itu baru kita inversekan. Ini kan dibuat ya jadi U sama dengan X kuadrat plus X per 2. Tinggal dikali silang aja jadi 2U sama dengan X kuadrat plus X. Nah, ini pindah ruas aja si 2U-nya jadi X kuadrat plus X min 2. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai X-nya kita bisa menggunakan rumus ABC. Ini rumusnya yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, nilai B itu, lihat dari sini ya, ini kan A, berarti kan di depannya ada 1, berarti A-nya 1, terus B-nya itu 1, terus C-nya itu min 2U. Tinggal masuk-masukkan saja, dihasilkan yaitu X sama dengan min 1 plus minus akar 1 ditambah 8U per 2. Nah, di sini karena kan rentangnya tuh 0 sampai 1 ya, rentangnya tuh kan positif, jadi kita ambil yang positifnya aja. Jadi untuk nilai GU-nya ini adalah min 1 plus akar 1 ditambah 8U per 2. Nah, setelah itu di sini nanti kalau misalnya kan ini hanya algoritma aja, belum ke perhitungannya. Jadi setelah teman-teman menginversekan dari si fungsi distribusi kumulatifnya, nah teman-teman bisa membangkitkan bilangan acak seragamnya. Nah, di mana untuk bilangan acak seragam U-nya itu mengikuti distribusi uniform dengan 0,1. Nah, lalu setelah itu teman-teman tinggal menghitung aja perubahan acak X atau X sama dengan GU-nya. Nanti ya tinggal nilai U ini tuh kan merupakan bilangan bangkitannya, jadi nanti bakal didapat nilai X-nya. Mungkin nomor 4, misalkan
suatu fungsi sama dengan x pangkat 3 dikurangi 0,165 x kuadrat ditambah 3,993 dikali 10 pangkat min 4. Carilah salah satu solusi dari fx sama dengan 0 menggunakan metode iterasi Newton-Raphson dengan nilai awalnya x sama dengan x0 sama dengan 0,05 dan delta sama dengan 10 min 4. Kita sudah mengetahui apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita mencari turunan fx yang pertama dan yang kedua. Ini turunan yang pertamanya itu kan x pangkat 3 jika diturunkan menjadi 3 nya ke depan, lalu 3 dikurangi 1 jadi 3x kuadrat. Lalu untuk yang selanjutnya min 0,165 x kuadrat, 2 dikali 0,165 jadi 0,33, lalu pangkatnya 2 kurangi 1 menjadi x saja. Nah, dan 3,993 ini serta yang deltanya ini dan 10 pangkat min 4 nya ini karena tidak mengandung x maka hasilnya 0 alias tidak usah ditulis. Untuk turunan keduanya yaitu 3 dikali 2 6x, lalu 0,33 menjadi 0,33 saja. Lalu kita misalkan masukkan x0 sama dengan 0,05 ke dalam fungsi fx, turunan pertama fungsi dari fx, lalu turunan kedua fungsi dari fx. Substitusikan x0 sama dengan 0,05 terhadap fungsi yang telah kita cari tadi. Nah, untuk fx sama dengan 0,05, jadi 0,05 pangkat 3 dikurangi 0,165 dikali 0,05 kuadrat ditambah 3,993 dikali 10 pangkat min 4. Dapatlah hasil bahwa 0,001118. Nah, untuk turunan yang pertamanya yaitu f aksen 0,05, jadi 3 dikali 0,05 kuadrat dikurangi 0,33 dikali 0,05, hasilnya min 0,009. Lalu turunan keduanya f aksen 0,05 sama dengan 6 dikali 0,05 dikurangi 0,33 sama dengan min 0,03. Di sini ada sebuah rumus, yaitu jika x k plus 1 sama dengan x k dikurangi f aksen x k per turunan kedua dari fungsi f x k itu sendiri. Misalkan kita akan mencari x1, maka k di sini ada 0 karena 0 tambah 1 adalah 1. Maka x0 dikurangi fungsi turunan pertama dari x0 dan turunan kedua dari fungsi yang x0. Nah, di sini juga ada rumus Dirac-Taylor, yaitu f besar x sama dengan f kecil xk ditambah f aksen xk dikali x dikurangi xk ditambah 1/2 turunan kedua dari xk lalu dikali x kurangi xk kuadrat. X-nya adalah kita substitusikan dengan nilai-nilai yang sudah kita cari, yang jika x0 itu adalah 0,05. Ini masukkan jadi 0,00011118 ditambah min 0,009 dikali x dikurangi 0,05 ditambah 1/2 dikali min 0,03 dikali 1 kurangi 0,05 dikuadratkan. Kalau kita operasikan seperti biasa, jadi 0,009 dikali x menjadi min 0,009x, lalu min 0,009 dikali min 0,05, hasilnya adalah plus 0,0045. Lalu setengah dikalikan min 0,03, hasilnya min 0,015, lalu operasikan yang kuadratnya menjadi x kuadrat dikurangi 0,1x ditambah 0,0025. Lalu kita satukan yang ada x-nya dan yang tidak ada x-nya, sehingga 0,001118 ditambah 0,0045 lalu dikurangi lalu kita operasikan seperti biasa, yang apabila ada x-nya disatukan, yang tidak ada x-nya juga disatukan. Jadi 0,001118 ditambah 0,00045 adalah 0,005618. Lalu ini yang 0,009x yang tetap. Nah, untuk yang min 0,015 itu dikalikan dengan yang di dalam kurung, sehingga didapat hasilnya adalah
ini min 0,015 x kuadrat ditambah 0,0015x dikurangi 0,000375. Kita operasikan sehingga didapatkan 0,000523 dikurangi 0,0075x dikurangi 0,015x kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari titik optimum, yaitu dengan turunan pertama dari f besar x. Ini ada rumusnya, yaitu turunan pertama dari xk ditambah turunan kedua dari xk kuadrat dikali x bintang dikurangi xk sama dengan 0. Kita substitusikan seperti yang tadi, maka operasinya itu adalah menjadi min 0,009 ditambah kurang sama dengan min 0,009 dikurangi 0,03 dikali x bintang kurangi 0,05. Kita operasikan menjadi hasilnya min 0,009 dikurangi 0,03 x bintang ditambah 0,0015 sama dengan 0. Operasikan yang tidak ada x-nya, jadi min 0,03 x bintang dikurangi 0,0075 sama dengan 0. Lalu bunda ruaskan 0,0075-nya hasilnya menjadi min 0,03x bintang sama dengan 0,0075. Lalu min 0,03-nya kita pindah ruaskan, akhirnya menjadi 0,075 dibagi min 0,03 adalah min 0,25. Selanjutnya kita buat tabel dengan K itu sama dengan 0 dan 1. Tadi kita sudah dapat apabila x0 itu sama dengan 0,05 dan fx K ini adalah fx 0, yaitu jadi nanti tadi yang 0,05 di atas disubstitusikan hingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Berikut juga turunan pertama dari xk, lalu turunan kedua dari xk-nya. Nah, untuk xk plus 1 ini adalah rumus yang di atas tadi, yang xk dikurangi turunan pertama dari xk dibagi turunan kedua dari xk-nya. Nah, substitusikan juga hasil x plus k-nya ini ke dalam fungsi yang di soal, yang x pangkat 3 dikurangi 0,165x kuadrat ditambah 3,993 dikali 10 pangkat min 4. Nah, abis itu kita cari juga xk plus 1 dikurangi xk. Nah, ini tuh hasil dari 0,062422 dikurangi xk-nya 0,05, sehingga didapat hasilnya 0,012422. Nah, kita lakukan iterasi tersebut hingga mutlak dari xk plus 1 dikurangi xk-nya itu kurang dari delta. Nah, kita lanjutkan lagi untuk k plus 1, untuk k1 sama seperti yang tadi. Ini xk plus 1-nya alias x1-nya sudah didapat, disubstitusikan x1-nya nilai x1-nya ke fungsi yang ada di soal, lalu juga kepada fungsi turunan pertamanya, lalu turunan keduanya, terus dicari lagi xk plus 1-nya seperti cara yang tadi, disubstitusikan. Untuk substitusikan juga hasil dari x1-nya kepada fungsi yang ada di soal. Lalu kita cari xk plus 1 dikurangi xk-nya, yaitu 0,06243 dikurangi 0,02422, sehingga didapatlah 8 kali 10 pangkat min 6. Mutlak x plus k dikurangi xk-nya sudah kurang dari delta, maka fungsi tersebut optimum pada iterasi ke-1, yaitu k sama dengan 1, karena 8 dikali 10 pangkat min 6 kurang dari 10 pangkat min 4. Jadi nilai iterasinya dengan nilai x sama dengan 0,062422 dan nilai maksimum yang diperolehnya adalah 0. Sekian yang dapat kami sampaikan pada tutorial ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.